rangkuman tentang tubuhku dan pendampingan yang aku butuhkan. Aku adalah penyandang cerebral palsy sejak kecil. Tubuhku utuh secara bentuk. Tangan dan kakiku tidak buntung. Namun sistem saraf dan kontrol ototku bekerja dengan cara yang berbeda. Perbedaannya bukan soal niat, bukan soal kemauan, dan bukan soal moral atau mindset. Yang berbeda adalah cara tubuhku bereaksi terhadap rasa aman, tekanan, ekspektasi, dan tatapan. Aku memiliki perasaan yang sama seperti orang lain. Aku bisa merasa takut, malu, gugup, tenang, dan antusias. Namun, dampak dari perasaan itu pada tubuhku tidak sama. Pada tubuh kebanyakan orang, gugup mungkin hanya terasa di pikiran. Pada tubuhku, gugup bisa langsung mengganggu fungsi otot. Otot menegang, gerakan menjadi kaku. Tremor bisa muncul tanpa aku kehendaki. Gerakan itu bukan dibuat-buat. Ia muncul otomatis, sama seperti refleks. Contohnya, saat aku bersin dalam posisi berbaring, tubuhku bereaksi berbeda. Kakiku bisa terangkat, sementara badanku tetap di lantai. Ini terjadi tanpa niat dan tanpa bisa dikendalikan. Bersin adalah reaksi otomatis, dan reaksiku terlihat jelas berbeda. Sejak kecil, tubuhku sangat peka terhadap rasa aman. Ada masa di mana aku sebenarnya bisa duduk dengan kaki ke depan. Asalkan aku tahu ada orang dewasa di belakangku, atau ada dinding di belakangku, aku tidak perlu disentuh. Cukup tahu bahwa ada penopang di belakang, tubuhku bisa duduk stabil. Bahkan ketika orang dewasa itu pergi diam-diam, tubuhku tetap stabil selama aku belum tahu. Namun ketika aku sadar bahwa aku ditinggal atau dijauhi, tanpa perubahan posisi fisik sama sekali, tubuhku bisa langsung merasakan sensasi goyah yang sangat nyata. Ini bukan pikiran, ini bukan drama, ini sensasi fisik yang benar-benar terjadi. Sayangnya, pengalaman ini dulu tidak dijelaskan. Yang terjadi justru pengujian. Aku ditinggal diam-diam untuk membuktikan bahwa aku sebenarnya bisa. Lalu aku diberi label penakut ketika tubuhku bereaksi. Sejak saat itu aku memilih duduk bersimpuh. Bukan karena paling benar, tapi karena itu posisi yang paling memberi rasa aman. Duduk bersimpuh memang membuatku cepat lelah, dan aku tetap membutuhkan sandaran. Namun dalam posisi itu, sensasi goyah yang mengganggu tidak muncul. Dalam keseharian saat ini aku hanya memiliki dua posisi utama. Duduk bersimpuh atau berbaring di atas tikar. Jika aku lelah duduk, aku berbaring. Jika aku bosan berbaring, aku kembali duduk. Pola ini terjadi berulang sepanjang hari. Untuk bangun dari posisi berbaring, aku harus tengkurap terlebih dahulu. Lalu aku mendorong tubuhku ke atas dengan gerakan seperti push-up. Ini bukan pilihan. Ini satu-satunya cara yang bisa dilakukan tubuhku. Aku tidak bisa bangun dengan cara orang kebanyakan. Tubuhku tidak memiliki jalur gerak itu. Hal serupa juga terjadi pada tanganku. Ketika jari-jariku dibuka, pergelangan tanganku bisa langsung terkunci. Dalam kondisi itu, siku juga tidak bisa bekerja dengan bebas. Untuk bisa menggerakkan kembali pergelangan dan siku, aku harus mengepalkan atau menekuk jariku ke dalam. Itulah sebabnya saat kecil aku bisa merangkak dengan cepat jika jariku dikepalkan. Jika jariku dibuka seperti yang dianggap normal, pergelangan menjadi kaku. Aku tidak bisa bertumpu dan tidak bisa bergerak. Ini bukan kebiasaan buruk. Ini strategi tubuh agar bisa berfungsi. Namun strategi ini sering dikoreksi karena dari luar terlihat tidak wajar. Tanpa bertanya apa yang kurasakan, tanpa mencoba memahami hubungan antar bagian tubuhku. Sepanjang hidupku yang sering terjadi bukan pendampingan, melainkan koreksi. Yang dinilai bukan reaksi tubuhku, melainkan niat dan moral. Aku sering dianggap malas, dianggap kurang berusaha, dianggap seharusnya bisa kalau dibiasakan. Padahal pada tubuh sepertiku, pemaksaan tanpa rasa aman justru memperburuk fungsi. Latihan bagiku bukan untuk menjadi normal. Latihan hanya membuka peluang agar fungsi bisa muncul. Itu pun tidak selalu sempurna. Dan hasilnya tidak bisa dituntut. Karena itu, kebutuhanku sebenarnya jelas. Aku membutuhkan pendampingan yang tidak menilai niat, tidak mengukur moral, dan tidak menunggu hasil. Pendampingan yang hadir tanpa menguji, tanpa membandingkan, tanpa menarik diri saat tubuhku belum sesuai harapan. Pendampingan yang tugas utamanya adalah memberi rasa aman dan membantu menerjemahkan reaksiku. Meninggalkan aku sendirian bukan solusi. Karena masalahnya bukan ditemani atau tidak ditemani. Masalahnya adalah cara menemani. Jika aku ditinggal dengan asumsi yang salah tentang niat dan kemampuanku, itu sama saja memaksaku mandiri di atas pemahaman yang keliru. Pendampingan yang tepat justru bisa membuat reaksiku lebih jarang muncul. Bukan karena aku dipaksa sempurna, tapi karena tubuhku tidak lagi merasa terancam. Paradoksnya, ketika aku tidak dihakimi, tubuhku justru lebih bisa berfungsi. Aku tidak mencari alasan, aku tidak meminta dibela.
Aku hanya ingin dipahami secara utuh. Tubuhku berbeda. Rasaku sama, tetapi dampaknya tidak sama, dan perbedaan inilah yang selama ini sering diabaikan. Aku hidup dengan cerebral palsy. Kondisiku bukan sekadar keterbatasan fisik yang terlihat dari luar. Di dalam tubuhku ada sensasi yang tidak biasa. Ada gerakan yang muncul tanpa niat. Ada rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan dengan bahasa umum. Ada kemampuan yang hanya bisa muncul dalam kondisi tertentu dengan syarat yang sangat spesifik. Kemampuanku tidak pernah benar-benar konsisten. Bukan karena kurang usaha atau kurang kemauan, melainkan karena tubuhku bekerja dengan ritme dan batasannya sendiri. Ada hal yang bisa kulakukan hari ini, namun belum tentu bisa kuulangi besok dengan cara yang sama. Ada juga hal yang terlihat mudah dari luar, namun sangat berat dari dalam tubuhku. Menggunakan gadget sering dijadikan contoh bahwa aku mampu. Padahal penggunaan gadget pun memiliki syarat. Posisiku harus tepat. Perangkat harus diletakkan di meja. Tidak ada tuntutan kecepatan, tidak ada risiko kotor, tidak ada tekanan sosial. Bahkan saat mengetik, aku sering dibantu fitur suara dan koreksi otomatis. Yang terlihat hanya hasilnya. Yang tidak terlihat adalah seluruh penyesuaian di baliknya. Makan juga sering disederhanakan. Aku sebenarnya bisa makan sendiri dengan cara tertentu. Tanganku tidak bisa memutar telapak ke atas, tangan kiriku tidak bisa membantu. Aku hanya mau makan sendiri jika jenis makanan dan situasinya aman untukku. Ketika aku memilih dibantu itu bukan karena malas atau ingin dimanjakan. Itu adalah cara bertahan agar tubuhku tidak dipaksa melebihi batasnya. Buang air besar adalah contoh paling nyata dari kompleksitasku. Prosesnya panjang. Persiapannya tidak sederhana. Posisi tubuhku sangat menentukan. Respons emosional orang yang membantuku sangat mempengaruhi tubuhku. Hela napas kecil saja bisa membuat tubuhku menegang dan prosesnya gagal. Karena itu aku sering menahan dan menunggu malam. Bukan untuk merepotkan, tapi untuk mencari rasa aman. Tidak ada yang tahu aku menahan, tidak ada yang bertanya. Dan ketika ini disederhanakan sebagai masalah niat atau mindset, itu melukai batinku. Aku tidak pernah bermaksud mempermalukan diri dengan gerakan yang aneh atau suara yang meninggi. Itu adalah respons tubuh yang terjadi otomatis. Ketika aku menjelaskannya, aku bukan mencari pembenaran. Aku hanya ingin dimengerti. Sayangnya ceritaku sering dipatahkan karena dianggap tidak masuk akal menurut logika umum. Sejak kecil aku sudah mencoba menjelaskan apa yang kurasakan. Hampir semua ceritaku disederhanakan atau dipotong. Seandainya sejak dulu ceritaku diakui dan ditemani, mungkin aku akan lebih berani mencoba banyak hal tanpa takut dijadikan standar tetap. Kalimat bahwa kondisiku hanya bisa dibantu dengan latihan sering diulang tanpa konteks. Seolah semua hambatan akan selesai jika aku berusaha cukup keras. Padahal latihan tidak selalu berarti kemajuan. Kadang latihan hanya berarti mempertahankan agar tidak memburuk. Kadang latihan justru memicu kelelahan dan frustrasi. Aku sering dibandingkan dengan disabilitas lain yang terlihat lebih berat di mata orang. Perbandingan itu menempatkanku dalam posisi serba salah. Tubuhku dianggap lengkap, tapi fungsinya tidak bekerja seperti yang dibayangkan. Disitulah luka batin tumbuh. Aku bersyukur karena masih dirawat. Tapi dirawat secara fisik tidak otomatis berarti dipahami secara emosional. Ada bagian dari diriku yang merasa diabaikan. Dan ketika aku mencoba menyuarakannya, aku sering dianggap berlebihan. Aku tidak menolak usaha. Aku hanya tidak bisa menjanjikan hasil yang pasti. Ketidakpastian ini bukan pilihan. Ini realitas tubuhku. Dan realitas ini sering tidak mendapat tempat di dunia yang hanya menghargai fungsi dan hasil. Aku bukan tidak mau berkembang. Aku hanya butuh rasa aman. Butuh ruang tanpa tekanan. Butuh penerimaan bahwa kemampuanku bersyarat. Bukan karena niat kurang, tapi karena tubuhku memang bekerja berbeda. Keterbatasanku mungkin tidak terlihat seberat orang yang tremornya konstan atau yang kesulitan bicara dengan jelas, dan justru disitulah letak luka terbesarnya. Bukan pada keterbatasannya, tetapi pada ekspektasi yang lahir karena aku terlihat mampu di momen tertentu. Tubuhku punya saat-saat tenang. Saat aku santai menonton televisi, saat menikmati lagu dan lip-sync sendirian. Di momen seperti itu, gerakanku lebih terkendali, ekspresiku lebih normal. Dan dari luar, itu tampak seperti bukti bahwa sebenarnya aku bisa. Padahal yang tidak terlihat adalah konteksnya. Tidak ada tuntutan, tidak ada target, tidak ada penilaian, tidak ada risiko. Tubuhku sedang berada di zona aman, dan disitulah ia bisa bekerja lebih selaras. Masalah muncul ketika momen tenang itu dijadikan standar. Ketika kemampuan yang muncul tanpa tekanan dianggap bisa dipanggil kapan saja.
Ketika orang lupa bahwa tubuhku sensitif terhadap ekspektasi, semakin besar tuntutan, semakin liar reaksinya. Yang menyakitkan bukan ketika aku tidak bisa. Yang menyakitkan adalah ketika aku pernah bisa terlihat normal, lalu itu dipakai untuk menyangkal seluruh pengalaman tubuhku yang lain. Seolah semua kesulitanku gugur hanya karena ada satu momen yang tampak baik. Tubuhku bukan mesin yang bisa dihidupkan dan dimatikan sesuka hati. Ia bekerja dengan syarat, dengan rasa aman, dengan ritme tertentu. Dan ketika syarat itu hilang, kemampuanku pun ikut menghilang. Aku tidak meminta dipandang lebih lemah. Aku hanya ingin dipandang lebih utuh. Bahwa tubuhku tidak bisa diukur dari satu potongan momen yang terlihat baik. Bahwa kemampuanku bukan kebohongan, tapi juga bukan jaminan. Aku tidak sedang ingin membantah siapapun. Aku hanya ingin membagikan satu pemahaman yang baru aku sadari belakangan ini. Tentang tubuhku, tentang ritmenya, dan tentang kenapa beberapa hal terlihat sederhana dari luar, tapi terasa sangat rumit dari dalam. Sejak kecil, tubuhku memang bergerak dengan cara yang berbeda. Bukan hanya soal tidak bisa berjalan, tapi tentang bagaimana otot, keseimbangan, dan rasa aman di tubuh ini bekerja. Atau seringkali tidak bekerja seperti yang diharapkan. Ada hari-hari tertentu di mana tubuh terasa lebih menurut, tapi ada juga hari-hari ketika satu gerakan kecil saja sudah menguras energi dan keberanian. Yang sering tidak terlihat adalah bahwa kemampuanku tidak pernah benar-benar stabil. Ia naik turun, kadang muncul sebentar lalu menghilang lagi. Dan karena itu aku hidup dalam kondisi yang aneh. Di satu sisi aku memang bergantung, tapi di sisi lain aku juga selalu berusaha menyesuaikan diri semampuku dengan cara yang mungkin tidak selalu tampak sebagai usaha. Aku juga ingin meluruskan satu hal penting. Ketika aku terlihat lebih bisa melakukan sesuatu saat tidak ada tuntutan atau target, itu bukan berarti aku tidak membutuhkan pendampingan. Justru sebaliknya, pendampingan tetap sangat aku perlukan. Hanya saja tekanan ekspektasi sering kali membuat tubuh dan pikiranku menegang, sehingga kemampuanku malah turun. Ada banyak hal yang secara teknis mungkin bisa dilakukan, tapi secara batin terasa berat. Terutama hal-hal yang berisiko kotor, memalukan, atau membuatku merasa kehilangan martabat. Disitulah sering muncul apa yang dari luar terlihat sebagai kemalasan, padahal di dalamnya ada rasa tidak nyaman, takut merepotkan, dan kelelahan yang sulit dijelaskan. Aku tidak menyangkal bahwa rasa malas itu ada. Aku hanya ingin dipahami bahwa rasa itu tumbuh di tubuh yang sudah lama hidup dalam keterbatasan, asumsi, dan kehati-hatian yang terus-menerus. Bukan dari keinginan untuk menghindar, tapi dari kebutuhan untuk bertahan. Tentang caraku menggunakan gawai, aku merasa perlu menjelaskannya karena sering menimbulkan salah paham. Aku tidak memegang ponsel seperti kebanyakan orang. Aku menggunakannya dengan posisi tertentu, dengan satu jari di atas meja dengan ritme yang pelan dan penuh konsentrasi. Dari luar mungkin terlihat lancar, tapi itu bukan tanda bahwa tubuhku baik-baik saja. Itu adalah hasil adaptasi panjang agar aku tetap bisa terhubung dengan dunia. Pemahaman ini tidak membuatku menjadi lebih kuat secara fisik, tapi yang membantuku lebih jujur pada diri sendiri. Bahwa kondisiku bukan soal kurang niat, melainkan tentang fluktuasi kemampuan yang menetap dan ketergantungan yang tidak pernah benar-benar hilang. Aku tidak meminta diperlakukan istimewa. Aku hanya berharap dilihat dengan kacamata yang sedikit lebih lembut, bahwa di balik diamku, di balik pasifku, seringkali ada tubuh yang sedang bernegosiasi dengan dirinya sendiri. Jika selama ini ada hal-hal yang tampak tidak masuk akal, mungkin memang begitu adanya. Tubuh dan batinku hidup dalam paradoks. Ingin mandiri tapi tetap butuh ditopang, ingin berusaha tapi takut ekspektasi, ingin tenang tanpa harus terus membuktikan apa-apa. Aku hanya ingin hidup dengan ritme yang lebih dimengerti. Itu saja.